Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Juan Dwi Prasetyo Paemba dengan stambuk A241-19042, Muhammad Fauzan A241-19121, Nurul Hasanah A241-19018, Nurjannah A241-19020, Dinda Nuraziza A241-19045. Kali ini kami akan melakukan penjernihan air menggunakan arang sekam padi pada mata kuliah pengantar nanoteknologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saru Sehana MSI. Adapun tujuan percobaan, yang pertama untuk mengamati penjernihan air menggunakan arang sekam padi dengan metode filtrasi. Pada dasar teori, air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita itu terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Sebagian besar wilayah Indonesia banyak mengeluhkan kondisi air yang kuning, bau besi atau bau karat, serta mengandung zat besi yang melebihi ambang batas. Kelebihan zat besi menyebabkan keracunan di mana terjadi muntah, kerusakan usus, penuaan dini, hingga kematian mendadak, dan lain sebagainya. Menurut Margono 2010, bahwa kadar besi dalam air dapat diturunkan dengan menggunakan karbon aktif sebagai media saring. Karbon aktif adalah sejenis adsorben atau penyerap. Menurut Margono, arang merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85% atau 95% karbon. Dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan tidak terjadi kebocoran udara di dalam ruangan pemanasan, sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut hanya mengalami karbonisasi dan tidak teroksidasi. Selain digunakan sebagai bahan bakar, arang juga dapat digunakan sebagai adsorben atau penyerapan. Pada tugas kali ini, arang aktif yang kami gunakan ialah arang sekam padi. Sekam padi mengandung beberapa unsur kimia 9,2%, protein kasar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar 35,68%, abu 17,17%, karbohidrat 33,71%, karbon atau zat arang 1,33%, hidrogen 1,54%, oksigen 33,64%, dan silika 16,98%. Daya serap ditentukan oleh ruas permukaan partikel. Kemampuan arang dapat menjadi lebih tinggi jika dilakukan aktivasi terhadap arang tersebut dengan bahan-bahan kimia atau dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia. Arang yang demikian itu disebut dengan arang aktif. Nah, menurut Margono, karbon aktif dapat dipergunakan dengan cara menaburkan di campuran air lalu dibubuhkan, dipasang sebagai filter, dan sebagainya. Arang aktif sangat efektif untuk menghilangkan warna, bau, dan rasa dalam air. Pada tugas kali ini, kami menggunakan metode filtrasi. Filtrasi merupakan suatu proses pengolahan air dengan cara mengalirkan air baku melewati filter dengan media dari bahan-bahan butiran dengan diameter butir tertentu dan disusun dengan ketebalan tertentu. Alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sekam padi, yang pertama ada sekam padi, kaleng cat, air, dan bahan bakar. Adapun alat yang digunakan untuk eksperimen penjernihan air, yang pertama arang sekam padi, botol, pasir, batu, kerikil, tisu, dan kapas, serta air keruh. Prosedur kerja pembuatan arang sekam padi.
Proses persiapan arang sekam padi berlangsung secara alami, yakni sekam padi dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci dengan air, kemudian dikeringkan. Sekam padi bersih dan kering dibakar menggunakan kaleng cat sehingga diperoleh arang sekam padi berwarna hitam. Yang kedua, pembuatan alat penjernihan air menggunakan arang sekam padi. Siapkan alat dan bahan yang digunakan, menyusun bahan-bahan seperti pada gambar di samping. Yang pertama ada kapas, tisu, pasir, arang sekam padi, pasir, batu, kerikil, tisu, kapas, dan air keruh. Prosedur eksperimen. Setelah alat penjernihan air telah selesai dibuat, selanjutnya memasukkan air keruh pada alat tersebut. Hal ini bertujuan untuk melihat perbandingan warna dan bau air sebelum dan setelah dimasukkan ke dalam alat tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan proses penjernihan air menggunakan arang sekam padi. Ini ada botol yang sudah kita potong bagian atasnya. Ini bahan utamanya arang sekam padi, ada di sini juga ada batu dan pasir, juga kerikil, ini kapas dan juga tisu. Ya, kita langsung ke bahan pertama. Kita masukkan kapas terlebih dahulu, beberapa kapas saja. Ya, setelah kapas kita masukkan tisu, beberapa lembar tisu kita masukkan ke dalam botol ini. Ya, setelah kapas kita tambahkan juga pasir ke dalam botol ini. Nah, setelah dimasukkan pasir, kita tambahkan bahan utamanya yaitu arang sekam padi. Nah, setelah kita masukkan bahan utamanya yaitu arang sekam padi, kemudian kita tambahkan lagi di atasnya pasir sampai menutupi permukaan dari arang sekam padi ini. Lalu setelah menambahkan pasir, kita masukkan juga batu di atasnya sampai menutupi permukaan pasir-pasir ini. Nah, setelah ditambahkan batu, kita tambahkan juga beberapa kerikil di atas batu-batu ini. Kemudian setelah dimasukkan beberapa batu dan kerikil, kita tambahkan lagi di atas dari batu-batu ini yaitu tisu, kemudian disusul dengan kapas. Nah, setelah kita susun seperti ini, baru kita coba mengisinya dengan air keruh. Nah, sekarang kita coba dengan memasukkan air keruh yang sudah kita siapkan sebelumnya.
Nah, sekarang kita coba bandingkan air keruh pertama dengan hasil dari penyaringan ini. Terlihat di sini bahwa proses penyaringan ini cukup berhasil karena dapat menjernihkan air yang cukup keruh ini menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Reaksinya, pada percobaan ini kami menggunakan metode filtrasi dengan proses yang terjadi yaitu proses penyaringan dan penyerapan. Adapun fungsi bahan-bahan yang digunakan seperti batu kerikil berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Pasir digunakan untuk menahan endapan lumpur, tisu dan kapas digunakan untuk penyaringan partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Bahan utama yang berperan aktif dalam penyerapan di sini adalah arang sekam padi. Hal ini dikarenakan arang sekam padi mengandung karbon aktif yang dapat bekerja dengan cara penyerapan dan absorpsi. Maksudnya ialah jika ada bahan atau benda yang melalui karbon aktif tersebut, maka material yang terkandung di dalamnya akan diserap sehingga mampu menyerap partikel yang harus. Penyerapan bau dan warna yang terdapat di air. Selain itu, arang sekam padi memiliki pori-pori yang cenderung lebih kecil, maka luas permukaan semakin besar sehingga kecepatan menyerap atau absorpsinya semakin bertambah dan air lebih cepat jernih. Itulah tadi hasil eksperimen dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.